Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul adzim. Semua manusia beragama Islam. Ini bagi yang percaya disebut beriman, yang tidak percaya disebut kafir atau non-muslim. Islam itu berhubungan atau iman kepada pencipta alam semua, beserta semua isinya. Walau mungkin cara penyebutannya berbeda-beda, begitu juga walau cara menyebutnya sama atau memahaminya sama, akan tetapi dalam memahami zatnya berbeda-beda atau tidak tepat atau tidak benar atau tidak sama dengan yang diimani para nabinya, berarti salah iman Islamnya. Walau kalian menjadi pengamal atau pelaku atau melakukan syariat yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW, yang melalui pewarisnya atau para ulamanya, karena kita saat ini berada di barisannya yang paling belakang, apalagi yang di depannya ada barisannya syaitan atau iblis. Bila demikian digambarkan saat iblis menggoda Nabi Adam, si iblis menjelma menjadi ular atau yang bersanad ke iblis, atau di depan barisannya yang ada hijab barisannya syaitan atau iblis, mulutnya berbisa, lidahnya bercabang menjadi dua. Bila berpendapat tidak dapat memegangnya sendiri atau plin-plan. Iman Islam dapat dilihat dari cara mereka yang mengaku iman Islam dengan seruan ayat Al-Quran yang berbunyi, jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Bila cara memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkar, meninggalkan seruan ayat Al-Quran, maka mereka di dalam kekafirannya dirinya sendiri. Atau bila mana dalam pikiran atau hati terdapat prasangka membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apapun itu yang disebut musyrik hati atau kafirnya dirinya sendiri. Yang demikian juga disebut para pemuja atau penyembah berhala yang ada di dalam hati atau pikirannya sendiri. Sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang dihadapi Imam Al-Mahdi sama dengan yang dihadapi beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Yang dihadapi beliau para kaum jahiliyah yang menyembah berhala yang dipatungkan, sedangkan saat ini berhala tersimpan rapi di dalam hati atau pikiran pemujanya. Bahkan pemujanya tidak menyadarinya, karena yang dikiaskan dengan terkena sihirnya Dajjalnya di zaman Nabi Musa Samiri yang membelokkan tauhid yang diajarkan Nabi Musa. Orang yang dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkar atau meninggalkan seruan ayat Al-Quran, mereka bertauhid bermata sebelah, atau hanya iman satu sisi ayat ketuhanan Tuhan di atas titik-titik saja, atau hanya iman satu sisi ayat ketuhanan Tuhan dekat titik-titik saja. Keduanya saling ingkar yang diimani yang lain. Yang satu menyangka zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai anggota badan dan bertempat. Yang satunya mengira bahwa dirinya sendiri sama dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir batin. Mereka mengingkari maha kekalnya zatnya pencipta semua alam beserta isinya.
atau menyelisihi dari 99 asma sifatnya zat yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lainnya. Sungguh zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sama persis dengan 99 asmanya, sifatnya semua. Semua nabi beragama Islam karena satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan. Walau syariatnya berbeda-beda, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam penyempurna syariatnya para nabi sebelumnya, dan semua manusia beragama Islam karena dilahirkan ke muka bumi ini dibekali persaksian dan perjanjian, dan agar dilaksanakan di kehidupan ini bagi yang ingkar maupun yang iman, bagi Tuhan pencipta alam semesta tidak ada ruginya maupun untungnya, karena menciptakan semua yang ada atas wenangnya atau dari sifat wenangnya yang mutlak. Akan tetapi makhluk pasti membutuhkan makhluk yang lain atau juga amal ibadahnya, amal perbuatannya untuk diri sendiri juga makhluk lainnya. Yang disebut iman Islam itu berhubungan dengan Tuhannya. Bila salah Tuhan, yang dituhankan pasti makhluk, karena Tuhan Maha Satu. Zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tan kenokinaya opo. Ini wejangannya nenek moyang orang Nusantara. Di Alkitab dijelaskan awal kejadian itu firman yang artinya tidak ada firman yang menyerupai, menyamai, apalagi melebihi Alkitabnya. Orang yang ingkar dengan seruan ayat Al-Quran bukan orang yang iman Islam, mereka hanya pengikutnya Dajjal. Diceritakan di akhir zaman akan ada Imam Al-Mahdi di versinya umat yang bernama Islam. Di lain agama ada cerita yang sama dan namanya berbeda-beda, akan tetapi dalam benang merahnya sama. Orang yang keimanannya dipahami atau ditaruh di hati atau pikirannya berpotensi di dalam kekafirannya dirinya sendiri, karena zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mokal dapat dipahami pikiran atau hati. Yang dapat dipahami pikiran atau hati hanya sebatas makhluk dan tidak lebih. Kenali dirimu sebelum mengenal Tuhanmu. Jasmani pelaksana syariat yang diajarkan nabimu, yang disebut jasmani, jasad, pikiran, dan hatimu yang bersimbol merah, tepatnya hatimu, putihmu jiwamu, wilayah imanmu, hijaumu jati dirimu, atau hakikatnya yang telah bersaksi dan berjanji itu ruhmu, atau yang dibekali Islam yang menjadi bekal kehidupan ruhmu. Dan untuk dilaksanakan di kehidupan ini, setelah mati ruhmu yang akan kembali kepadanya setelah kiamat, ketiga simbol yang ada pada dirimu akan diminta pertanggungjawabannya. Yang percaya disebut beriman, yang tidak percaya disebut kafir. Wassalam.